Selanjutnya ada yang disebut dengan sifat simetri dan antisimetri. Simetri dan antisimetri saya tegaskan bahwa ini bukan saling kebalikan ya. Ini berbeda. Jadi simetri kebalikannya tidak simetri. Kalau antisimetri berarti kebalikannya adalah tidak antisimetri. Ya, apa yang disebut simetri? Kalau kita punya A, B di relasi R, maka B, A-nya itu harus ada. Ya, A, B ada, maka B, A-nya harus ada. Kalau A, B-nya nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak usah dikonsider ini ya. Nggak usah dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya kita punya relasi R, A, B-nya ada, tapi B, A-nya itu tidak ada, maka itu disebut tidak simetri ya. Jadi syaratnya A, B-nya harus ada dulu. Kalau ada, cek B, A-nya ada nggak atau tidak, maka itu yang disebut dengan simetri. Ya, contohnya ini kita bahas yang antisimetri juga. Nah, kalau antisimetri itu lanjutannya dari simetri. Lanjutan dari simetri. Misalnya nih, dia sudah jelas ada A, B dan B, A-nya ada. Gitu ya. Nah, tapi yang disebut dengan antisimetri adalah ketika A-nya itu sama dengan B. Ya, A-nya itu sama dengan B. Kalau misalnya ini tidak terpenuhi, maka tidak antisimetri. Contoh. Nih ya, misalnya A, B-nya ada, B, A-nya ada, tapi elemennya A itu tidak sama dengan B. Maka tidak antisimetri. Contohnya ini. Maaf. Diberikan himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, relasi R itu kita definisikan misalnya yang A nih, contoh A. 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Kita cek. 1, 1 simetrinya kan dengan 1, 1 lagi. Berarti ini lolos nih elemen ini. 1, 2 simetrinya dengan 2, 1. Ada nggak 2, 1? Oh, ada di sini. Oke, ini lolos berarti 2 ini ya. 2, 2 simetrinya dengan 2, 2 lagi. Ya, 2, 2 dengan 2, 2 lagi berarti ini lolos juga elemen ini. 2, 4 itu kan simetrinya dengan 4, 2 ya, kebalikannya. Dan ternyata di relasi ini ada. Ya. Maka dia simetri, lolos elemen ini. 4, 4 itu simetrinya adalah 4, 4 lagi. Ya, berarti yang ini pun juga lolos. Maka dia bersifat simetri. Karena dia kalau ada A, B, B, A-nya ada. Tapi dia tidak antisimetri. Kenapa? Karena contoh saya ambil yang ini. 1, 2 ada, 2, 1 ada. Kan syarat untuk antisimetri itu ya. AB ada, BA-nya ada. AB ada, BA ada, maka A-nya harus sama dengan B. 1, 2 ada, 2, 1 ada. Maka satunya sama dengan 2. Ternyata 1 tidak sama dengan 2 kan? Makanya dia tidak antisimetri. Perhatikan saya ulangi. 1, 2, syarat untuk menunjukkan antisimetri, AB ada, BA-nya ada. 1, 2 ada, 2, 1-nya ada. Aman tuh untuk jadi syarat ngecek antisimetri. Kita cek berikutnya bahwa harus A sama dengan B. A sama dengan B, AB-nya nih harus sama. Dan ternyata 1 sama 2 ya jelas tidak sama. 1 kan tidak sama dengan 2, maka dia tidak antisimetri. Kemudian yang B, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2. Ini tidak simetri. Kenapa? 1, 1 pasangannya dirinya sendiri. Simetrinya diri sendiri ya. 2, 4 dan 4, 2 ini sudah saling simetri. 2, 3 yang tidak ada pasangannya. Ya. 3, 2-nya kan tidak ada. Maka dia bersifat tidak simetri. Dan tidak antisimetri. Kenapa? Karena ada ini nih. Ada AB, ada BA. Ada 2, 4, ada 4, 2. Tapi 2-nya tidak sama dengan 4 kan? Maka dia tidak antisimetri. Contoh yang C, nah ini simetri dan antisimetri jelas ya. 1, 1 pasangannya dirinya sendiri. 2, 2 juga simetrinya adalah dirinya sendiri. 3, 3 juga ini dirinya sendiri. Jadi 3, 3 ada, 3, 3 ada, dan 3 sama dengan 3, maka dia antisimetri. Gitu ya. Kemudian yang ini bersifat antisimetri dan tidak simetri. Kenapa? 1, 1 pasangannya dia sendiri. 1, 2 pasangannya tidak ada ya, nggak ada 2, 1. 2, 3 juga nggak ada nih. Maka dia
tidak simetri karena 32 tidak ada, 21 tidak ada. Tapi kenapa bersifat antisimetri? Karena syarat ini terpenuhi hanya di sini saja nih. 11 dan 22 itu kan terpenuhi dengan syarat ini. 11 dan 11 itu ada, dan 1 sama dengan 1, maka dia antisimetri. 22 juga sama. Nah, kalau yang ini kan gak ada pasangannya, gak ada pasangan simetrinya. 12 gak ada 21, ya udah. Ini sudah tidak masuk syarat untuk menguji antisimetri. Jadi ini tidak perlu dikonsider, tidak perlu kita pertimbangkan. Ya, itu antisimetri. Kemudian ini yang E simetri. Kenapa? Karena 11 aman, 24 ada 42 aman, 33 aman ya, dirinya sendiri simetri. Tidak antisimetri kenapa? Karena ada yang pasangan AB BA tapi 2-nya tidak sama dengan 4, maka dia tidak antisimetri. Bisa dikatakan untuk yang antisimetri itu dia berlaku ketika bentuknya seperti ini, berbentuk refleksif ya. Berbentuk refleksif, atau kalaupun ada yang tidak refleksif, misalnya 1, 2, dia tidak boleh ada pasangannya, tidak boleh ada pasangan simetrinya, yaitu 2, 1. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan 1 tidak sama dengan 2. Maka dia bersifat antisimetri. Kalau simetri saya pikir cukup bisa dipahami ya. Kalau ada 2, 3 harus ada 3, 2. Kalau ada 2, 4 harus ada 4, 2, dan seterusnya. Kalau matriksnya ini. Kalau matriks yang menunjukkan relasi simetri, nah ini. Jadi seberang diagonalnya itu sama nilainya. Kalau di sini ada relasi antara indeks ini ada, pasti di sini juga ada. Kalau tidak ada, pasti tidak ada juga. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau antisimetri, ketika misalnya ini adalah 1,3, pasti 3,1-nya tidak ada. Karena kalau misalnya ada, dia akan membuat dia tidak antisimetri. Karena kalau 1,3 ada, kemudian 3,1 ada, itu akan menyebabkan 1 tidak sama dengan 3 sehingga menjadi tidak antisimetri kan. Maka dia pasti dalam bentuk kebalikannya nih. Kalau di sini 1, pasti seberangnya 0. Di sini 0, seberangnya 1. Ini kalau untuk matriks antisimetri. Terakhir adalah sifat transitif. Sifat transitif, perhatikan bahwa syaratnya untuk bisa kita uji transitifnya adalah kalau ada AB dan BC, maka akibatnya harus ada A, C. Ya, AB, BC, maka harus ada A, C di dalam relasi tersebut. Contoh 21, 31, dan seterusnya. Ini bersifat transitif. Kenapa? 21 nggak ada ya, karena nggak ada yang depannya 1 ya. Kali ini A, B, B, C-nya tidak ada, 1, sekiannya tidak ada ya. Jadi ini tidak kita consider. Oke, ini lolos. 31 juga sama, karena belakangnya 1. Tapi di sini, di relasi R ini tidak ada yang depannya 1. Perhatikan ya, saya ulangi. Untuk yang transitif, dia terhubungnya di sini ya. Di bagian belakang ini sama seperti tadi kita mengerjakan komposisi lah ya, kurang lebih begitu. Ini seperti kalau ada AB dan BC, ini bisa kita komposisikan, yaitu hasilnya AC, kan gitu ya. Komposisi relasi yang tadi. Tapi yang belakangnya ini harus ada yang sama di depannya nih, sama-sama B. Maka bisa dikomposisikan. Sama halnya dengan ini. 21 dan 31 tidak bisa kita consider. Ini tidak perlu kita consider. Kenapa? Karena di relasi ini tidak ada yang awalannya bernilai 1 kan. Jadi oke, ini lolos. 32. 32 ada nggak yang depannya 2? Ada, yaitu 21. Jadi 32 dan 21 dia harus menghasilkan 31. 31 gitu ya. Dan 31 ternyata ada di dalam relasi R. Aman. Lanjut ke 41. 41 karena awalan satunya tidak ada, ini lolos. 42. 42 ini yang depannya 2 adalah ini. 21. Kita punya 42 dan 21, berarti hasilnya adalah 41. Dan 41-nya ada. Berarti dia aman. Sampai sini aman. Sekarang 43. 43 kita cari yang awalan 3 di dalam relasi ini juga, yaitu 31 dan 32. Jadi 43 ketemu 31 hasilnya 41. Ada. 43 ketemu 32 hasilnya 42. Dan ada juga di sini. Ya.
Sudah, semuanya sudah kita consider, sudah kita pertimbangkan, maka sifatnya adalah transitif. Sekarang contoh yang B. 11, 23, 24, 42. Ini tidak transitif. Kalau mengatakan tidak transitif, kita cari saja, cukup satu contoh saja. Cukup satu contoh saja kita ambil yang membuat dia tidak transitif. Saya ambil yang ini. 42 ini ketemu dengan 23 kan? 42, 23. Harusnya kita punya 43. Karena 43 tidak ada di relasi R ini, maka dia tidak transitif. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak transitif. Tidak perlu semua kemungkinan yang membuat dia tidak transitif kita tulis. Tidak perlu ya, cukup salah satu saja. 11, 22, 23, 44 ini pasti transitif ya. Karena dia balik lagi ke dirinya sendiri kan. 1, 2, 3, 4. Nah ini masuk kategori transitif juga. Kenapa? Karena dia nggak ada pasangannya kan, jadi lolos aja. 1, 2. Nah yang depannya 2 nggak ada. Ya berarti dia lolos kan. 3, 4. Yang depannya 4 tidak ada. Berarti dia aman juga, lolos. Maka dia bersifat transitif. Kemudian 4, 5 juga sama. Jelas ya, karena kan nggak ada yang depannya 5. Dan bahkan dia single, satu elemen. Nah, bahkan bisa disimpulkan bahwa relasi dengan satu elemen itu akan selalu transitif. Itu sifat transitif ya. Ya, jadi kalau untuk matriksnya ini tidak ada ciri khusus untuk sifat transitif ya. Dan perlu diperhatikan bahwa suatu relasi itu bisa mengandung beberapa sifat sekaligus atau bahkan tidak sama sekali punya sifat dari keempat yang tadi itu ya. Dan ini, ada yang disebut dengan relasi ekivalen. Relasi ekivalen itu ketika dia memiliki 3 sifat, yaitu refleksif, simetri, dan transitif.